Para pemain timnas satu persatu kini mulai merapat ke tanah air menjelang persiapan tim merah putih menjamu timnas Cina dan juga Jepang. Peluang Kirus Margono untuk bergabung ke skuad Garuda kini semakin terbuka menjelang putaran ketiga. Wasit laga timnas kontra timnas Cina kini ramai dibahas menjelang duel di Stadion GBK. Begini komentar bergelas Eliano setelah berhasil mencetak gol menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Denny Lanzat terpantau turun langsung memantau penampilan Kelvin Verden yang menjadi kapten bersama klubnya. Nasib Tom Haye bersama klubnya kini semakin ramai dibahas setelah Almere City resmi terdegradasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kali ini disebut tengah dihadapi dengan situasi krisis di sektor penjaga gawang. Krisis kiper itu ternyata berdekatan dengan laga timnas melawan timnas Cina yang dikemas dengan laga kandang. Kendati laga kandang, namun kiper andalan di timnas Indonesia seperti Martin Paes dan Emil Audero kini dikabarkan bisa absen karena kondisi yang tidak menentu. Melihat kondisi ini, tentunya skuad Garuda bisa dirugikan. Maka dari itu ada opsi lain seperti kiper pengganti yaitu Hernando Ari dan Kirus Margono. Ya, sebelumnya kondisi Martin Paes dan juga Emil Audero memang mengkhawatirkan. Bukan berarti mereka cedera, namun mereka disebutkan dengan jadwal klub serta adanya akumulasi kartu kuning. Ya, diketahui Martin Paes terkena akumulasi kartu kuning, maka dari itu ia mendapatkan hukuman larangan bermain di laga terdekat ini. Sementara itu, sosok Emil Audero juga tengah disibukkan dengan jadwal padat bersama Palermo yang tengah berjuang di zona playoff untuk promosi ke Serie A Italia, di mana jadwal playoff tersebut rupanya bentrok dengan jadwal tim merah putih menjamu timnas Cina. Dalam hal ini tentu Emil Audero dihadapkan dengan dilema untuk mengambil keputusan. Kini opsi kiper pengganti mengarah kepada Hernando Ari dan juga Kirus Margono. Ya, perlu diketahui bahwa Hernando Ari masih menjadi nama yang kuat untuk menggantikan sosok Martin Paes dan juga Emil Audero apabila mereka berhalangan karena Hernando adalah pilihan ketiga. Sementara itu, jika melihat peluang Kirus Margono, tentu hal itu terlalu sulit walaupun ia sudah resmi menjadi WNI. Kendati demikian, PSSI juga belum memutuskan untuk memboyong kiper tersebut. Walau begitu, apabila melihat kondisi Martin Paes dan juga Emil Audero yang tidak menentu, maka Kirus Margono bisa menjadi opsi pelapis untuk diturunkan di saat nanti melawan timnas Cina. Pemain timnas Indonesia yaitu Elano ingin menunjukkan golnya kepada sang kakak yaitu Tidjani Renders. Ya, Elano diketahui baru saja mencetak gol kemenangan di saat membela klubnya pada Rabu malam kemarin, di mana ia mencetak gol tersebut tepat di menit ke-79 dengan aksi berkelasnya. Saya penasaran apa pendapat saudara saya tentang gol saya, tapi sekarang dia sedang bermain di saat Milan melawan Bologna. Kami telah sepakat bahwa kami berdua akan mencetak gol, jadi sekarang giliran dia, ujar Elano setelah pertandingan. Ya, Elano mengaku sudah sepakat dengan Tidjani untuk sama-sama mencetak gol di pertandingan Rabu malam kemarin. Namun sayangnya Tidjani gagal mencetak gol di saat AC Milan dikalahkan Bologna di partai final Coppa Italia di Stadion Olimpico Roma. Sedangkan gol kemenangan yang dicetak oleh Eliano tentu sangat penting bagi Pezzole. Pasalnya kemenangan tersebut membuat Pezzole membuka peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa di musim depan melalui jalur playoff. Itu momen yang penting. Kami tahu jika kami menang, kami punya peluang bagus untuk masuk playoff. Itu target kami di sepanjang musim ini, ucap Eliano. Ya, performa impresif Eliano tentu juga membuka peluang lebih besar bagi dirinya untuk dilirik oleh Patrick Kluivert. Hal itu terutama menjelang laga penting kontra timnas Cina dan juga Jepang di laga lanjutan putaran ketiga ini. Sebelum training camp tim Merah Putih digelar, kini sudah ada 4 pemain abroad yang sudah merapat di Bali. Kabar tersebut diketahui dari beberapa unggahan di media sosial termasuk dari unggahan Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino sebelumnya sudah diketahui berada di Bali terlebih dahulu sejak Jumat yang lalu. Dalam unggahan Marcelino itu ada 5 pemain yang berfoto bersama. 3 dari 5 pemain itu merupakan pemain langganan di timnas Indonesia di beberapa ajang terakhir. 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino dan juga Ronaldo Kuate. Ya, seperti diketahui Asnawi sudah menyelesaikan musimnya di Liga Thailand.
Kehadirannya di Bali memunculkan spekulasi apakah dirinya akan kembali dipanggil ke skuad Garuda oleh Patrick Clifford. Pasalnya Asnawi sebelumnya sempat absen membela skuad Garuda pada Maret yang lalu. Menariknya, dengan kondisi terkini soal cederanya Kevin Dix membuat Asnawi kembali berpeluang untuk mendapatkan panggilan melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Ya, selain Asnawi, kini juga ada nama Elkan Bagot yang juga sudah tiba di Bali. Tentu menarik jika Elkan Bagot nantinya kembali mendapatkan panggilan ke skuad Garuda, di mana diketahui ia sebelumnya sudah lama tidak masuk ke skuad Garuda dan saat ini ia tengah berada di Bali. Selain itu, kini juga beberapa pemain sudah mulai bersiap ke Indonesia untuk bergabung ke skuad Garuda. Meskipun belum ada pemanggilan pemain untuk FIFA Matchday bulan Juni ini, namun beberapa pemain kini sudah mulai bersiap akan segera ke Indonesia. Hal itu salah satunya terlihat dari unggahan Ivar Jenner yang sudah mulai packing barang-barangnya ke dalam koper. Tomorrow, tulis Ivar Jenner dalam unggahannya sembari memajang bendera Indonesia. Sontak hal tersebut pun ramai di media sosial, di mana tidak sedikit yang sudah mulai tidak sabar menunggu kedatangan sang pemain yang satu persatu kini sudah mulai merapat ke tanah air. Pemain timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini harus menerima kenyataan pahit. Hal itu karena Almere City terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi di Liga Belanda. Hal itu terjadi setelah Almere City hanya bisa bermain imbang di saat menjamu Fortuna Sittard. Ya, diketahui Almere City memulai pertandingan ini dengan baik. Bermain di hadapan publik sendiri, Tom Haye dan kolega bisa unggul 1-0 di menit ke-14. Namun Almere City lengah mendekati akhir pertandingan. Alhasil Fortuna Sittard bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-79 yang bertahan hingga laga selesai. Hasil imbang ini tidak cukup membuat Almere City selamat dari jeratan degradasi, di mana ia terbenam di posisi juru kunci dengan 21 poin. Dengan satu laga tersisa, Almere pun sudah tidak akan bisa mengejar torehan tim lain yang berada di atasnya. Dengan demikian, Almere hanya bisa bertahan 2 musim di pentas Eredivisie sebelum menerima kenyataan harus kembali turun kasta di musim depan. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Denny Lanzar kini menonton pertandingan Kelvin Verdon yang memberi kabar baik menjelang menghadapi timnas Cina di putaran ketiga. Ya, Kelvin Verdon membantu klubnya menang atas Nas Breda dengan skor akhir 3-0. Di laga itu pula Kelvin Verdon dipercaya sebagai kapten dan bermain penuh di sepanjang pertandingan. Aksi Kelvin Verdon yang tampil sebagai kapten pun disaksikan langsung oleh Denny Lanzar. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story Denny Lanzar pada Kamis dini hari tadi, di mana ia berada di tribun yang merupakan kandang Nijmegen. Ya, Kelvin Verdon adalah pemain inti di timnas Indonesia, di mana ia sudah tampil di 9 pertandingan bersama skuad Garuda. Dalam 9 laga tersebut ia pun selalu masuk ke starting line up. Bahkan dalam 8 laga terakhirnya ia selalu bermain penuh. Terdekat timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial melawan timnas Cina dan juga Jepang di 2 laga tersisa. Dalam hal ini Kelvin Verdon dipantau dengan harapan sang pemain bisa terus tampil optimal dan nanti bisa kembali membela skuad Garuda dengan segudang kemampuannya. Nama sosok wasit yang akan memimpin pertandingan duel hidup dan mati tim merah putih kontra timnas Cina di putaran ketiga kini dikabarkan bocor. Ya, seperti yang diketahui, duel timnas Indonesia kontra timnas Cina akan digelar di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang, di mana laga tersebut merupakan laga hidup dan mati bagi kedua tim. Pasalnya mereka harus bisa merebut kemenangan untuk dapat menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, terbaru kini beredar kabar bahwa akun Instagram Forum Wasit Indonesia disebut-sebut sudah merilis nama wasit yang akan memimpin pertandingan terdekat ini, di mana nama wasit tersebut adalah Rustam Lutfulin yang berasal dari Uzbekistan. Ya, Indonesia bukan negara asing bagi wasit tersebut, di mana ia sudah pernah 3 kali menjadi pengadil dalam laga tim merah putih di semua level kelompok umur. Hasilnya timnas Indonesia berhasil menyapu bersih di saat wasit tersebut menjadi pengadil utama di lapangan. Di ajang kualifikasi ini ia pun juga sudah 2 kali memimpin laga timnas Indonesia. Ya, dalam hal ini tentu rekor positif tersebut diharapkan terus berlanjut di saat timnas Indonesia berduel melawan timnas Cina di bulan Juni mendatang. Namun demikian hal tersebut belum terkonfirmasi secara resmi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.